nih, balik lagi di channel Alkindis Effect. Pada video kali ini, saya Dr. Ayu ingin menanggapi komentar dari sahabat-sahabat Alkindi mengenai penyakit autoimun. Banyak sekali sahabat-sahabat Alkindi yang memberikan komentar di video vlog ke-1 dan kedua mengenai pemeriksaan apa saja yang diperiksakan oleh Mas Rizky serta pengobatan penyakit autoimun yang beliau jalani. Pertanyaan yang pertama, apa itu autoimun? Penyakit autoimun adalah suatu penyakit di mana sistem kekebalan tubuh atau imunitas mengalami kesalahan dalam mengenali sel normal pada tubuh. Di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya bertugas untuk melindungi tubuh dari sel asing seperti bakteri, virus, jamur, dan mikroorganisme patogen lainnya justru menyerang sel normal yang sehat akibat terganggunya sistem imun. Sistem imun seharusnya menghasilkan zat antibodi untuk menyerang bakteri, virus, maupun parasit. Namun pada penyakit autoimun, zat antibodi ini justru menyerang sel tubuhnya sendiri sehingga menghancurkan sel yang normal. Penyakit autoimun banyak sekali jenisnya, tergantung dari jaringan serta organ apa yang diserang. Sampai dengan saat ini terdapat lebih dari 200 penyakit autoimun, dan yang lebih dikenal atau penyakit-penyakit yang sekarang sering ditemukan contohnya rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus atau SLE, myasthenia gravis, Graves' disease, idiopathic thrombocytopenia purpura atau ITP, anemia hemolytic, deep vein thrombosis, dan Behcet syndrome. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana gejala penyakit autoimun? Banyak sekali dari kita yang masih bingung apa sajakah gejala-gejala awal pada penderita autoimun. Sebetulnya tadi sudah saya jelaskan bahwa penyakit autoimun ini menyerang jaringan dan organ tertentu. Contohnya, apabila menyerang sendi, maka si pasiennya akan merasakan rasa nyeri yang luar biasa di sendinya, bahkan sampai ada muncul merah hingga pembengkakan pada sendi. Yang dinamakan dengan rheumatoid arthritis atau SLE pun bisa menyebabkan pembengkakan pada sendi. Atau contoh yang kedua adalah sering sariawan, sudah diberikan obat misalnya obat tetes atau obat kumur, tetapi tidak juga sembuh untuk sariawannya, termasuk ke dalam penyakit Behcet syndrome. Dan gejala-gejala yang lainnya adalah contohnya gangguan pencernaan, nyeri perut, sering kembung, bahkan ada rasa mual yang sering dirasakan oleh pasien. Gejala lainnya adalah mudah letih, mudah lelah, lalu naik ataupun turun berat badan secara drastis, serta adanya gangguan pada kulit. Pertanyaan yang ketiga, apa sajakah indikator pemeriksaan autoimun? Jika Anda memiliki gejala yang telah saya sebutkan dan telah terindikasi menderita penyakit autoimun, hal yang harus diperiksakan yaitu pemeriksaan ANA-IF. ANA-IF adalah anti-nuklear antibody, merupakan sekelompok antibodi yang dapat bereaksi menyerang komponen atau bagian dari inti sel di jaringan tubuhnya sendiri, sehingga sering disebut sebagai autoantibody. Pemeriksaan ANA-IF mendeteksi autoantibody dalam darah dengan menggunakan metode indirect immunofluorescence. Terdapatnya ANA dapat menjadi penanda dari suatu proses autoimun. Kadar hemoglobin pada penderita anemia hemolitik autoimun hanya 5,5 gram per desiliter, naik menjadi 10,5 gram per desiliter dalam waktu 5 bulan saja dengan program Save Imun. Kendalikan penyakit autoimun Anda secara alami tanpa menggunakan steroid. Setelah dilakukan pemeriksaan ANA-IF dan hasilnya positif, secara ideal harus dilanjutkan kepada pemeriksaan ANA profile. Namun perlu Anda ketahui, dengan hasil ANA-IF yang negatif belum menutup kemungkinan Anda tidak menderita penyakit autoimun. Maka secara ideal lebih bagus lagi ANA-IF dilakukan bersamaan dengan ANA profile. Pemeriksaan selanjutnya adalah hematologi rutin seperti trombosit dan hemoglobin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adakah penyakit autoimun yang menyerang sel darah seperti ITP atau idiopathic thrombocytopenia purpura dan anemia hemolytic. Pemeriksaan autoimun lainnya yaitu globulin, protein, D-dimer, C-reaktif protein, rheumatoid factor, laju endap darah,
serta ASTO untuk menyingkirkan adanya demam rematik akibat infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus. Pertanyaan yang keempat, bagaimana medis konvensional menangani penyakit autoimun? Menurut pihak medis konvensional, pengobatan penyakit autoimun adalah mengurangi peradangan dengan cara menekan sistem imun atau imunosupresan. Dan obat yang dimaksud adalah steroid atau kortikosteroid. Perlu Anda ketahui bahwa penggunaan obat golongan kortikosteroid dalam jangka panjang justru akan semakin menambah penderitaan para pasien autoimun. Hal ini terjadi karena kortikosteroid akan menekan sumsum tulang sehingga menyebabkan penyakit leukemia. Belum lagi efek terjadinya penyakit diabetes mellitus, penumpukan lemak yang berlebih seperti moon phase, gangguan hormonal, pengeroposan tulang, hingga penurunan daya tahan tubuh yang dapat meningkatkan resiko infeksi yang serius. Hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa sampai dengan saat ini, penyakit autoimun tidak dapat disembuhkan. Itu artinya, secara medis, penderita autoimun harus mengkonsumsi obat steroid seumur hidupnya. Namun sayangnya, obat steroid ini hanya menahan supaya Anda tidak merasakan sakit, namun progresivitas penyakit Anda terus berlanjut. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, bagaimanakah klinik Alkindi menangani penyakit autoimun? Untuk penata laksanaan penyakit autoimun di klinik Alkindi, kami menggunakan program Safe Imun, di mana dalam program ini kami menggunakan produk yang dinamakan dengan ProImun. Selain itu, dalam program Safe Imun, kami pun memberikan pantangan kepada pasien untuk menjaga pola makan, pola hidup, sehingga mendapatkan progresivitas kesehatan yang lebih baik. Safe Imun bertindak sebagai imunoregulator, bukan imunomodulator yang justru dapat memperparah penyakit autoimun. Dan bukan pula imunosupresan yang memiliki segudang efek samping seperti steroid. Imunoregulator bekerja dengan melakukan genolisis selektif pada sel-sel imun yang telah mengalami kesalahan fungsi. ProImun terbuat dari beberapa ekstrak tanaman herbal, salah satunya adalah ekstrak Z-Mace yang berfungsi sebagai imunoregulator, antioksidan, serta antiinflamasi. ProImun bekerja menyesuaikan sistem kekebalan tubuh yang bersifat imunoregulator, di mana apabila sistem imunitas kita menurun, maka akan ditingkatkan, dan apabila imunitas kita terlalu meningkat atau terlalu tinggi, maka akan diturunkan. Nah, sahabat Alkindi, sudah paham kan mengenai pemeriksaan-pemeriksaan apa saja serta pengobatan penyakit autoimun? Jika kalian masih ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.